Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana dengan NIM 19016090. Dan di sini saya akan menampilkan atau menjelaskan tentang materi dari pertemuan 1 sampai 15 mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Materi yang pertama adalah konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pada pertemuan ini ada 3 bagian yang saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah hakikat sosiolinguistik, kedua adalah sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, dan yang ketiga adalah linguistik sebagai linguistik terapan. Yang pertama adalah hakikat linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa. Jadi linguistik itu sendiri adalah ilmu bahasa yang secara umum atau tidak terikat pada suatu bahasa saja. Oleh sebab itu, ilmu ini disebut dengan linguistik umum. Pada linguistik ini akan dikaji seluk-beluk bahasa pada umumnya, tetapi tidak hanya itu, ilmu linguistik juga akan mengkaji tentang hakikat dari bahasa itu sendiri, serta peranan bahasa sebagai alat komunikasi dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian pemakaian bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek dalam budaya tertentu. Pilihan pemakaian bahasa atau dialek tertentu dilakukan oleh penutur dan latar pembicaraan. Jadi sosiolinguistik ini merupakan studi interdisipliner. Dan antara ilmu sosiologi dan linguistik itu membahas masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, linguistik sebagai linguistik terapan. Secara umum, bidang ilmu bahasa ini dibedakan menjadi 2, yaitu linguistik umum dan linguistik terapan. Pada materi ini dijelaskan linguistik terapan. Cakupan linguistik terapan ini adalah bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia yang berfungsi sebagai sistem komunikasi yang menggunakan ujaran sebagai medianya. Selanjutnya itu pada pertemuan selanjutnya itu materi kedua, yaitu hubungan bahasa dan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik ini sebagai linguistik institusional, berkaitan dengan tautan bahasa dengan orang-orang yang memakai bahasa itu. Nah, sosiolinguistik ini mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial dan sebaliknya, mengacu pada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Pada pertemuan ini atau materi ketiga ini adalah, pada materi ini terdapat batasan yang diberikan tentang di sosiolinguistik. Yang pertama adalah bahasa, kedua masyarakat, dan ketiga hubungan antara masyarakatnya. Selanjutnya, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik ini menurut pengertian sosiologi masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu. Jadi masyarakat adalah suatu pergaulan hidup karena manusia hidup bersama masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan antara anggota-anggota masyarakat tersebut. Nah, hubungan antara bahasa dan masyarakat ini bentuk dari hubungannya adalah bahasa dan masyarakat itu. Hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut dengan variasi ragam atau dialek dengan penggunaan untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa adalah ilmu interdisipliner yang terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Dalam istilah sosiolinguistik, sosio berarti aspek utama dalam penelitian dan merupakan ciri umum di bidang ilmu tersebut. Sedangkan linguistik dalam hal ini bercirikan sosial sebab bahasa dan strukturnya hanya dapat berkembang dalam suatu masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosial yang mistik lebih berhubungan dengan perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, sedangkan sosiologi bahasa lebih berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa. Kemudian materi selanjutnya itu materi pada pertemuan ketiga itu materi ketiga tentang kontak bahasa dan diglosia. Pertama saya akan menjelaskan
pengertian kontak bahasa yaitu bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk membuat penggunanya melakukan kontak dengan bahasa. Nah, kontak bahasa adalah peristiwa yang saling mempengaruhi antar bahasa yang satu dengan bahasa yang lain, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi suatu kegiatan timbal balik yang saling mempengaruhi antar bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu yang terjadi secara langsung pada masyarakat maupun secara tidak langsung dalam lingkungan masyarakat. Peristiwa-peristiwa bahasa atau kebahasaan yang mungkin terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa adalah peristiwa bilingualisme, yaitu bilingualisme diglosia, yaitu alih kode campur, kode inferensi, integrasi konvergensi, dan pergeseran bahasa. Yang pertama adalah bilingualisme, yaitu terjadi pada penutur yang telah menguasai bahasa pertama, kemudian ia juga mampu berkomunikasi dengan bahasa kedua secara bergantian dengan baik. Nah, bilingualisme ini merupakan penguasaan seseorang terhadap dua bahasa atau lebih dengan sama baiknya. Yaitu selanjutnya ada klosia diplosia, adalah keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Selanjutnya itu alih kode. Alih kode ini adalah gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubahnya situasi yang disebabkan oleh datangnya orang ketiga dan dilakukannya dengan sadar dan sengaja dengan sebab tertentu. Nah, selanjutnya adalah campur kode, yaitu campur kode ini terjadi apabila seseorang menggunakan satu kata atau frasa dalam suatu bahasa. Dan selanjutnya adalah inferensi. Inferensi ini yaitu penyimpangan nama bahasa yang terjadi di dalam tuturan dwibahasawan sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Selanjutnya adalah integrasi. Nah, integrasi ini adalah bahasa dengan unsur-unsur aman dan bahasa asing yang dipakai dan dianggap bukan unsur pinjaman. Biasanya unsur pinjaman ini diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadi penyesuaian tata bunyi atau tata dalam proses yang cukup lama. Nah, selanjutnya itu ada konvergensi. Konvergensi ini adalah proses yang terjadi dalam integrasi lazim, yaitu ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi, artinya kata serapan itu sudah disetujui. Nah, ada 8 pergeseran bahasa itu, yaitu pergeseran bahasa menyangkut adalah masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau sekelompok penutur yang terjadi akibat perpindahan dari suatu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lainnya. Selanjutnya keterkaitannya adalah kebahasaan dengan kontak bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Beberapa teori mengenai hubungan bahasa dengan kebudayaan secara garis besar, teori tersebut dapat dikelompokkan ada 2. Yang pertama adalah hubungan yang bersifat subordinatif, di mana bahasa di bawah lingkup kebudayaan, dan hubungan yang bersifat koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat dengan kedudukannya yang sama tinggi. Selanjutnya kontak bahasa dan kontak kebudayaan, pengembangan identitas budaya. Kontak bahasa. Kontak bahasa itu merupakan suatu peristiwa di mana antara penutur dan mitra tutur tidak mempunyai latar belakang bahasa yang sama sehingga mereka melakukan kontak bahasa dan terjadi pada masyarakat yang terbuka yang menerima masyarakat yang berbeda bahasa untuk masuk dalam masyarakat tuturnya, sehingga masyarakat tidak lagi bisa disebut dengan masyarakat monolingual. Nah, materi selanjutnya itu kontak bahasa dan diglosia. Adanya kontak bahasa sedikit banyaknya akan berakibat pada pemakaian bahasa yang dapat dengan mudah memakai dua bahasa secara bergantian. Nah, pengertian diglosia itu adalah keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dan suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu pada ragam tinggi dan ragam rendah. Selanjutnya pada pertemuan kelima itu kedwibahasaan. Nah, kedwibahasaan ini adalah masyarakat yang mampu berbahasa dalam dua bahasa secara sempurna atau seseorang yang biasa menggunakan dua bahasa secara bergantian. Nah, kedua keterkaitan kebahasaan ini itu adanya dengan kontak bahasa kedwibahasaan dengan kontak bahasa memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kontak bahasa terjadi apabila
dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer yang yaitu pemindahan atau peminjaman unsur dari bahasa satu ke bahasa lain sehingga dapat menimbulkan kedewibahasaan. Nah, dapat disimpulkan di situ bahwa kedua bahasan ini berkaitan dengan kontak bahasa karena kedua bahasa merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Nah, ketiga tingkat kedewibahasaan ini adalah adalah seseorang yang mampu menjadi dwibahasa dalam membagi tiga tingkat kedewibahasaan, yaitu kedewibahasaan dan koordinatif, kedewibahasaan dan subordinatif, dan kebahasaan majemuk. Selanjutnya materi pada pertemuan ke-6 yaitu lanjutan dari materi pertemuan ke-5 tentang kebahasaan kebahasaan. Nah, pada pertemuan ini terdapat 5 jumlah soal baik. Saya akan menjelaskan yang pertama itu keterkaitan antara kedua bahasa dengan kontak ke bahasa, kedewibahasaan, dan kontak bahasa yang memiliki keterkaitan, yaitu kontak bahasa terjadi apabila dua bahasa atau lebih dipakai secara bergantian sehingga mengakibatkan terjadinya transfer, yaitu pemindahan unsur dari bahasa satu ke bahasa lain sehingga menimbulkan kedewibahasaan. Kedua itu pengukuran tingkat kedua kebahasaan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, pengukuran tingkat kedua kebahasaan ini secara kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan atau menggunakan tes keterampilan berbahasa pada masing-masing bahasa, sedangkan pengukuran tingkat kedua secara kualitatif dapat dilakukan dengan mendeskripsikan kemampuan berbahasa dari masing-masing bahasa dengan menggunakan indikator elemen kebahasaan, kemudian dikorelasikan untuk menentukan keterampilan berbahasa. Ketiga, efek kedewibahasaan ini secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis ada efek kedewibahasaan pada seseorang, yaitu menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kontak sosial dengan masyarakat. Yaitu secara psikologis seorang yang memiliki kedewibahasaan dalam dirinya sangat mengembangkan karena meskipun baru belajar dan bahasa belum digunakan secara aktif atau sudah aktif dalam menggunakan kedewibahasaan ini secara bergantian mempermudah penutur dalam melakukan komunikasi. Nah, yang keempat adalah jelaskan pendekatan dalam pendidikan kedewibahasaan, yaitu kedewibahasaan merupakan salah satu perangkat penguat karakter kebangsaan dalam pendidikan kedewibahasaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, tindakan, dan gambar. Saya akan menjelaskan apa itu campur kode. Campur kode adalah penutur memakai dua bahasa dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Untuk memperluas gaya bahasa, sedangkan alih kode ini adalah penutur yang menggunakan kode bahasa dan kemudian beralih ke bahasa B. Nah, selanjutnya pada pertemuan materi ke-7 yaitu tentang interferensi dan integrasi bahasa. Nah, saya akan menjelaskan pengertian interferensi bahasa. Interferensi bahasa ini merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pelengkap atau pembantu dalam menggunakan bahasa kedua. Nah, kedua tataran interferensi ini pertama yaitu interferensi dalam bidang fonologi yang mencakup jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa tempat yang berawal bunyi B dan J seperti pada kota Bandung, orang Jawa akan mengucapkan Bandung selanjutnya. Interferensi di dalam bidang morfologi yaitu interferensi ini terjadi dalam pembentukan kata dengan menyerap afiks sufiks bahasa lain. Contohnya kepukul, sungguhan, bubaran, dan lainnya. Ketiga, interferensi dalam bentuk kalimat interferensi ini biasanya jarang terjadi karena memang perlu dihindari, dan contohnya itu rumah ayah nyali yang besar sendiri di kampung itu bentuk tersebut merupakan interferensi karena sebenarnya ada pedoman bentuk tersebut yang dianggap lebih gramatikal, yaitu rumah ayah Ali yang lebih besar di kampung ini. Nah, selanjutnya interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi yang terjadi karena bahasa resipen. Yaitu bahasa resipen ini menyerap konsep kultural beserta namanya, dan dari bahasa lainnya. Yang kedua adalah interferensi alih kode dan campur kode selanjutnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Berdasarkan sudut pandang psikologi, konsep tentang anakon ini dilatar belakangi oleh psikologi behavioral, yaitu tokoh psikologinya itu Edward Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Nah, selanjutnya interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Dalam pandangan kaum mentalistik, interferensi bahasa bukanlah disebabkan oleh pengaruh penguasaan bahasa ibu atau dalam bahasa pertama karena individu berbahasa lainnya, yaitu interferensi ditempatkan sebagai suatu proses dalam pembelajaran. Nah, jika proses pembelajaran ini dikembangkan secara berkelanjutan, maka interferensi dapat minimalisasikan atau justru dapat dihilangkan. Nah, selanjutnya integrasi bahasa adalah integrasi bahasa adalah proses penggunaan bahasa lain dalam bahasa tertentu, dan dalam bahasa tertentu itu sudah dianggap sebagai unsur yang sah. Nah, materi selanjutnya itu materi pada pertemuan ke-8 adalah tentang implementasi interferensi dan integrasi bahasa. Lanjutan dari materi pertemuan ke-6. Pengertian interferensi dan implikasi interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan oleh adanya kecenderungan membiasakan mengucapkan suatu bahasa terhadap bahasa lain. Mencakup pengucapan satuan bunyi, tata bahasa, dan kosakata. Salah satu bentuk implikasi interferensi yaitu dalam menguasai dua bahasa atau lebih. Yang pertama kali mempengaruhi mendasari bahasa seseorang, umumnya yaitu bahasa ibu. Selanjutnya adalah implikasi dan tataran interferensi, yaitu ada 4 macam interferensi yang terjadi dalam bahasa Indonesia, yaitu interferensi fonologis, interferensi morfologis, sintaksis, dan semantik. Selanjutnya adalah interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral ini menekankan perhatian pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Itu selanjutnya interferensi bahasa dalam pandangan psikologis mentalistik. Nah, interferensi bahasa dalam pandangan ini berisikan suatu proses akal dengan cara melihat ke dalam diri sendiri setelah suatu rangsangan terjadi bentuk implikasinya, yaitu dalam kesalahan berbahasa. Integrasi bahasa ini merupakan suatu proses membawa elemen struktural dari bahasa lama ke bahasa baru. Salah satu bentuk implikasi dari integrasi bahasa ini adalah seorang atau beberapa orang penutur bahasa menggunakan unsur bahasa tertentu sebagai pinjaman, seperti pada kata radio sudah dianggap sebagai kosakata bahasa Indonesia yang baku. Berarti unsur bahasa kata radio tersebut sudah diintegrasi dengan bahasa Indonesia. Karena sebenarnya kata itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu radio. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ke-9 ini kita mengadakan UTS. Pada pertemuan ke-10 yaitu tentang variasi bahasa. Konsep dasar variasi ragam, langgam, laras, dan bahasa. Variasi bahasa adalah wujud pemakaian bahasa yang berbeda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu, dan terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh para penutur yang heterogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial dua ragam bahasa. Ragam bahasa bentuknya adalah bermacam-macam karena beberapa hal atau faktor seperti pemakaian bahasa yang berbeda-beda. 3 langgam bahasa yaitu dalam masyarakat Indonesia yang mengenal tata krama tertentu dalam berbahasa yang disebabkan oleh konteks komunikasi. Yang keempat adalah laras kata, yaitu laras lebih dipandang dengan kata bahasa Inggris, yaitu register, yang artinya ragam bahasa yang di dalamnya memiliki ciri variasi yang khas pula yang berkaitan dengan bidang kerja atau profesi dan bidang keilmuan tertentu. Sumber pencetus variasi bahasa ini mengungkapkan 2 pandangan tentang adanya variasi. Pertama yaitu variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa dan keberagaman fungsi bahasa lain. Kedua, variasi atau ragam bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat. Nah, variasi bahasa ini dalam lingkungan interdisipliner adalah keilmuan lainnya. Satu, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum. Variasi bahasa dalam ini dibedakan menjadi 2, yaitu variasi internal dan variasi eksternal. Nah, kajian tentang variasi bahasa ini adalah dalam interdisipliner keilmuan lainnya. Secara khusus berkembang beberapa interdisipliner.
Yaitu yang pertama variasi bahasa yang ditinjau dari variasi formalitas. Itu formalitas komunikasi. Yang kedua adalah arti bahasa dari segi penutur. Yang ketiga ada variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya, dan keempat adalah variasi bahasa dari segi situasi. Nah, pengklasifikasian variasi bahasa ini berdasarkan pengklasifikasian variasi bahasa yang dapat dibedakan menjadi 8, yaitu bahasa ibu, bahasa daerah lingua, Franca, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa pengantar, bahasa persatuan, dan bahasa resmi. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 yaitu tentang implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan materi sebelumnya pada pertemuan 10 dapat dibentuk implikasi variasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu variasi bahasa dari segi penutur. Dalam implikasinya, variasi bahasa ini dari segi penutur yang digunakan adalah dialek. Yang kedua adalah variasi bahasa dari segi pemakaian. Bentuk implikasi variasi bahasa ini yaitu digunakan dalam ragam jurnalistik. Yang ketiga adalah variasi bahasa dari segi keformalan. Nah, variasi bahasa ini dari segi keformalan yang digunakan dalam ragam santai yang biasanya dipakai. Yang keempat adalah variasi bahasa dari segi sarana. Implikasi variasi bahasa ini dari segi sarana yaitu digunakan biasanya dalam variasi bahasa tulis. Selanjutnya itu materi pertemuan ke-12 yaitu tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa adalah menyangkut keyakinan atau komunikasi mengenai bahasa atau objek bahasa yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Nah, adapun komponen dari sikap bahasa itu yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Pemilihan bahasa yaitu tindakan dalam menggunakan bahasa terpilih pada situasi tertentu yang terdiri dari komponen yang partisipan, latar topik, dan fungsi. Selanjutnya adalah pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa ini adalah pemilihan salah satu variasi yang diangkat untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dan tempatnya di atas variasi yang lain. Pembakuan bahasa ini merupakan suatu proses pemilihan salah satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku, di mana bahasa baku adalah salah satu variasi atau ragam bahasa yang dijadikan tolak ukur sebagai bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi resmi, baik lisan maupun tulisan. Nah, adapun fungsi bahasa baku yaitu sebagai pemersatu, pemisah, harga diri, dan kerangka acuan. Selanjutnya itu materi pada pertemuan ke-13 yaitu tentang sikap bahasa, pemilihan, dan pembakuan bahasa. Ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Lanjut saja, pengertian bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah perencanaan pembakuan bahasa, yaitu adalah bahasa yang dirancang, yang perencanaannya itu digunakan sebagai pembakuan bahasa. Pemilihan ragam baku, kriteria sebuah bahasa menjadi ragam bahasa baku yaitu dasar otoritas, dasar bahasa penulis, dasar demokrasi, dasar logika, dan dasar bahasa orang-orang terkemuka dalam masyarakat 4 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia baku dari segi pelafalan yaitu pelafalan bahasa Indonesia yang dianggap baku yaitu pelafalan penyiaran TVRI dan RRIB. Dari segi ejaan, bahasa Indonesia yang baku adalah EBI. Dari segi tata bahasa, pembakuan tata bahasa yang telah dilaksanakan yaitu munculnya sebuah buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Kebakuan kosakata bahasa Indonesia dilihat dari ejaan, pelafalan, bentuk, dan sumber pengambilan. Selanjutnya perencanaan dan pembakuan bahasa nasional. Nah, bahasa nasional ini merupakan sebuah bahasa dalam politik budaya dan unit-unit sosial secara umum yang dikembangkan sebagai sebuah simbol dari persatuan nasional yang mempunyai fungsi untuk mengidentifikasi sebuah negara dan mempersatukan rakyatnya. Selanjutnya pada materi pertemuan ke-14 yaitu tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pendayagunaan sosiolinguistik ini dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia yang beraliran behavioral. Salah satu metode bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral ini adalah metode audiolingual. Dan pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa Indonesia yang beraliran mentalistik. Salah satu pembelajaran bahasa Indonesia yang didasarkan atas psikologi mentalistik adalah metode komunikatif yang dikenal
dengan pendekatan komunikatif. Nah, pada materi selanjutnya itu materi pada pertemuan ke-15 yaitu membuat rancangan skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik, rumusan skenario pembelajaran dari KD dalam bentuk RPP. Satu kali pertemuan yang memuat pembukaan, isi, dan penutup. Kedua, menggunakan pendekatan saintifik. Ketiga, memuat komponen RPP lengkap dari identitas mata pelajaran. Nah, di sini saya membuat perencanaan pelaksanaan tentang teks deskripsi. Demikianlah rangkuman dari materi-materi yang dapat saya rangkum dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Atas kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.